Selamat datang di channel saya teman-teman. Ini video ke-19 pembuatan toko online. Di video sebelumnya kita kan rencananya mau membuat si keranjang ya, yang ini, tapi kita akan membuat si ini dulu deh, kategori produk dulu ya. Nanti ketika kita klik baju, maka di sini produknya maka munculnya baju semua gitu ya. Kalau kita klik jaket, muncul jaket semua gitu ya. Oke, kita langsung ke text editor. Kita di sini dulu deh, berarti di sini di kategori ini kita munculin dulu data kategorinya ya. Berarti di include di sidebar ini ya. Kita buat di sini, panggil si koneksinya dulu ya. Ini include, masukkan variable include-nya, masukkan nama, bukan di include ya, di koneksi, variable koneksi, nama filenya koneksi.php. Kemudian di sini tinggal kita panggil data kategorinya ya. Kita buat array dulu deh sini. Kan di sini kita buat kategori. Kita buat di sini array kosong deh gitu. Terus di sini tinggal kita ambil datanya dan masukkan variabel koneksinya karena kita butuh koneksi. Query, perintahnya itu select bintang from, nama tabelnya kategori. Sini kasih titik koma. Karena kita mau menampilkan semua data kategori, kita berarti menggunakan perulangan. Sini while, kita buat di sini variabel pecah, kita memecah data ya. Sini kita masukkan variabel ambilnya, dan di sini kita pecah menggunakan void assoc. Kemudian di sini kita masukkan arraynya ya, kategori gitu. Sini masukkan juga variabel pecahnya, titik koma. Kita tampilkan di sini menggunakan for each. Di sini aja deh, di dalamnya UL. Nah sini, kemudian ini variabel ini kita ganti jadi kategori. LI ini kita jadi kita hapus, kita sisain satu ini aja, kita hapus dari sini sampai sini. Nah sini, kemudian yang n for each ini kita taruh di bawah LI ini ya. Kemudian di sini tinggal kita panggil aja datanya, php, namanya nama kategori berarti. Oke, coba kita save, kita refresh. Nah ini udah ya, udah nampil si data yang ada di kategori. Kemudian di sini ketika kita klik baju kaos ini, nah berarti di sini kita butuh ID si kategori ini dari URL ini ya. Berarti di sini, dari sini berarti buat produk, berarti ketika klik si kategorinya, si nama kategorinya masih di halaman produk gitu ya. .php tanda tanya ID kategori, ID kategori. Terus kita buat di sini sama dengan namanya ID kategori. Kemudian kita coba save, terus kita refresh, kita coba klik misalkan baju kaos ini, kita dapat ya ID kategorinya 1. Kita klik yang celana, kita dapat ID kategorinya 2. Oke, tinggal di produknya sini, mana ini produk. Nah kemudian di sini kita perlu menangkap ID kategorinya ya. Buat di sini variabel di kategori, dan di sini tangkap ID kategori dari URL, ID kategori.
Kemudian di sini kita perulangkan datanya ya, panggil datanya gitu. Kita ngopi aja deh di atas yang ini, kayaknya sama deh. Kita kan nanti mau ngambil data produk, kita join dengan si kategori. Oke, berarti sama aja. Dari array sini ya, kita copy sampai sini. Kita copy, paste di sini aja deh. Oke, kemudian kita yang dikasih sini, kasih namanya kategori produk gitu ya. Ininya juga kategori produk. Oke, sip lah. Tinggal di sini kita buat lagi. Kita ke bawahin aja yang limit ininya. Kita buat di sini berarti where, karena kita kan butuh si ID kategorinya juga yang dari URL gitu, sesuai nama kategori yang kita klik. ID berarti di sini kan di dalam apa sih ini tuh, data si produk ya. Berarti gini, produk, kita kasih .id kategori. Kemudian di sini kita baru masukkan di sini ID kategorinya. Oke. Tinggal di sini kita buat di sini misalkan logikanya gini. Ketika gitu ada ID dari URL gitu, ada ID si kategori dari URL, maka akan tampil sesuai ya ID si kategori dari URL gitu ya. Di sini berarti kita buat ini, kita perkecil aja biar nggak terlalu panjang. Di row-nya sini kita buat jika gitu ya, PHP dulu deh. If jika ada itu iset ID gitu ya, ID dari URL ID kategori gitu. Misalkan dari sini buat get gitu ya. Get, kita masukkan aja di sini si ID kategorinya. Ketika misalkan jika ada URL ID kategori gitu ya, di URL ada ID kategori gitu, maka akan tampil sesuai ID kategorinya gitu ya. Di sini kita kasih titik 2. Kemudian di sini kita buat PHP else kita buat di sini n-nya. And if orang D gitu ya, and if. Nah, jadi gini, ketika ada ID kategori dari URL, maka akan muncul si data produk sesuai ID kategorinya. Else, jika di URL tidak ada ID kategori, maka akan muncul semua data kategorinya gitu ya. Kita ngopi aja dari sini, kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kecepatannya kita diperkecil aja dulu ininya. Di sini kita buat for each gitu ya. Itu ya. Ininya kita cut, taruh di bawah sini. Ini. Nah, gini ya. Oke. Coba kita ini nih variabel ininya ya. Kita ganti jadi tadi tuh kategori produk. Kita coba save. Oke, jadi ketika ada di URL ada ID kategori, maka akan muncul si data produk sesuai ID kategori. Else ketika tidak ada URL tidak ada ID kategori, maka akan muncul semua produk. Oke. Kita save. Ini kan ada ID kategori nih, kita refresh. Nah, maka akan muncul si data produk sesuai ID kategorinya ya. Ketika kita klik baju kaosnya,
Nah, muncul baju kaosnya aja gitu ya. Klik jaket, maka muncul jaket. Oke. Kemudian di sini kita misalkan buat lagi semua produk, kita tampilkan semua produk di sidebar sini. Nah, kita copy aja deh ini di LI nya kita copy, taruh di bawahnya and for each ini. Kemudian di sini kita hapus yang ini dari tanda tanya sampai sini. Oke, kemudian ini kita kasih nama semua produk. Kalau kita klik tombol semua produk gitu, maka akan lari ke produk.php. Oke, kita save, kita refresh. Nah, udah muncul ya. Coba kita klik semua produk. Nah, harusnya di sini tuh masih ada masalah ya teman-teman. Ini kan di sini tidak terdeteksi ID produk. Harusnya di sini ada error gitu. Jadi si ID produk ini tidak dikenali gitu ya. Mana sih? Oh, ini ID produk ini tidak dikenali gitu. Coba kita ininya pasti ketutupan sama si navbar ini. Kita hapus navbarnya dulu, kita hilangin dulu navbarnya. Coba kita cut, kita simpan, kita refresh. Nah, maka di si variabel ID kategori ini tidak dikenali gitu ya, karena dengan keadaan si ininya di URL itu tidak ada ID kategorinya. Coba kalau kita klik si kategorinya, nah maka masih error itu bakalan hilang karena di sini ada ID kategorinya. Kalau kita klik sama produk, nah ini bakal tidak dikenali gitu. Berarti kita buat juga di sini logikanya gini deh. Kita buat di sini aja deh, di bawahnya gini ya. Kita juga buat di sini keadaan misalkan if jika gitu ya, iset iset terus di sini ketika tidak ada kategori gitu ya, misalnya sama aja kayak di bawah gitu. Ini berarti ID kategori, ini keadaannya ketika ada ID kategori gitu. Ini kita tampilkan, dan di sini kita kasih else. Ini ketika ada ID kategori, dan else ketika tidak ada ID kategori. Yang ini kita paste aja, yang ini berarti ini ya, kita copy, kita cut, taruh di sini, paste. Nah, kita rapihin dulu deh ini, dan ini ketika keadaannya di URL tidak ada ID kategori. Dari array sini berarti kita cut, paste di sini. Nah, gini ya, kita rapihin. Oke, kita rapihin dulu. Coba kita save sekarang, save, kita refresh, malah nambah error ya di line 5. Oke, kita lihat if, oh ini tuh harusnya get ya, maaf. Ini kita hapus lagi, harusnya gini, burung gini ya, harusnya ini tuh get ini nih harusnya. Nah, ID kategori, kita save, kita refresh lagi. Nah, oke, kita bener ya, ini keadaannya tidak ada si ID kategori ya. Kita semua produk hilang ya, nolnya, errornya. Kita klik baju kaosnya, nggak ada errornya juga ya. Oke, kita tampilkan lagi si navbarnya sini. Kita buat PHP, buat include, kita buat di sini berarti nama itunya, foldernya
include ya, include nama ininya sidebar, nama filenya gitu. Kita save lagi, refresh. Oke, kok kayak gini ya, kita lihat lagi sidebar, refresh. Oh ini sidebar, harusnya navbar ya teman-teman, maaf. Ya save lagi ya, namanya juga manusia ya teman-teman. Nah oke, untuk masalah si ini kategori udah selesai ya. Kita ke kategori baju kaos, muncul baju kaos ya. Kita ke celana, muncul celana. Kita ke jaket, muncul jaket ya. Kita sabuk, muncul ada sabuk. Oke, udah selesai. Kita mungkin di produk kita ke semua produk dulu. Di tutorial nanti ya, kita akan membuat si keranjangnya. Untuk saya sih rencananya tadinya mau membuat di sini Pagination gitu ya, di sini misalkan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, tapi itu nanti aja ya, terakhiran itu. Kita yang penting membuat keranjang, terus nanti di keranjang kita bisa check out gitu ya. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.